Iya, sekarang kita masuk ke operasi himpunan. Operasi himpunan yang pertama disebut, salah, sebut irisan. Nah, ada yang udah tahu? Gampang nih irisan nih. Langsung aja masuk contoh nih. Misalnya ada himpunan A, isinya itu adalah satu 2 3 4. Habis itu ada lagi himpunan B nih, isinya itu 4 5 6 7. Nah, sekarang lihat, himpunan A sama B ini yang bersekutu anggotanya yang mana? Bersekutu tadi apa? Yang sama kan? Yang anggotanya sama, yang mana nih? 4. Habis itu mana lagi? Udah ya, 4 doang nih kan. Yang satu 2 3 nggak ada, beda-beda nih. 5 6 7 juga nggak ada. Berarti A itu beririsan sama B nih kan. Irisannya anggotanya berapa? Si 4 ini. Nah, cara nulisnya gini, lambang irisan itu lambangnya gini. Nah, kayak huruf apa nih? Kayak huruf N kan, biasanya biar gampang ingetnya lah. Irisan N. Terus hurufnya kayak huruf N. Ya, tapi terserah juga sih. Yang enak aja ngafalinnya gimana. Berarti cara nulisnya gini nih. A itu beririsan dengan himpunan B. Di mana anggotanya itu si 4. Cuma satu aja kan? Nah, berarti nulisnya gini. Bisa ya? Sekarang coba nih, contoh-contoh. Misalnya ada himpunan P. P itu isinya satu 3 5. Nah, terus ada himpunan Q. Isinya isinya satu 2 3 sampai ya sampai 6 lah. 5 6. Nah, sekarang lihat. Yang beririsan yang mana? Satu, ya nggak? Terus tiga, habis itu lima. Udah, ya kan? Berarti P beririsan sama Q nggak? Iya, P pasti beririsan sama Q. Anggotanya siapa aja? Satu, tiga, lima itu kan? Nah, sekarang lihat deh. Anggota irisannya itu kan apa aja tuh isinya? Satu, tiga, lima. Nah, sekarang si P itu isinya satu, tiga, lima kan? Berarti semua anggota P itu ada di Q, ya nggak? Nah, sekarang ingat-ingat. Tadi kita belajar tentang himpunan bagian. Ya nggak? Nah, kalau gitu nih, berarti si himpunan P itu adalah himpunan bagian dari Q. Karena semua anggotanya ada di Q, ya nggak nih? Nah, sekarang bisa nggak nih kalau misalnya aku nulisnya P irisan Q itu sama dengan himpunan P. Bisa nggak? Bisa, ya kan? Karena semua anggota P yang jadi anggota irisannya, ya kan? Bisa juga ditulis gini, P itu adalah himpunan bagian dari Q. Ingat ya? Oke. Contoh lagi sedikit. Seret. Misalnya nih ada himpunan apa ya? K deh. K isinya satu 2 3. K abis itu L isinya juga 3, isinya satu 2 3. Wah, ini udah bener-bener plek sama kayak contoh yang tadi, yang Tika sama Atik, ingat gak? Nah, sekarang kan ini bener-bener sama nih. Kalau gitu bisa, berarti nulisnya bisa gini. K irisan L itu adalah himpunan sama dengan nih, himpunan K juga. Ya nggak? Atau K irisan L itu sama dengan himpunan L juga. Ya karena emang sama aja nih, dua himpunan sama. Tadi kan kita udah belajar kan? Nah, ya udah. Oke, ngerti ya? Ya, tadi kan kita udah belajar irisan. Sekarang operasi himpunan yang kedua itu namanya adalah gabungan. Nah, kayak apa sih nih si gabungan? Nah, coba nih. Ada misalnya ada himpunan A isinya satu 2 3 4 deh. Nah, si B isinya berapa ya? 4 5 6. Nah, gini ya. Nah, sekarang nih. Sebelumnya, kamu tahu nggak nih cara nulis lambang gabungan gimana? Coba, kalau tadi nih irisan kan kayak gini nih ya, irisan ada N-nya, kayak huruf N. Nah, kira-kira kalau gabungan kayak apa? Nah, ini gabungan ada U-nya, berarti bentuknya kayak gini lah. Nah, berarti ini kebalikannya irisan ya, lambangnya. Nah, berarti tulisnya A gabung B, itu isinya bakal siapa aja?
Ya udah nih, tinggal digabung kan. Di sini ada 1 2 3 4, di sini ada 4 5 6. Berarti gabungannya 1 2 3 4 5 6 digabungin jadi satu. Nah, ini tapi kan si 4-nya sama nih, di A ada, di B ada. Ya udah ditulisnya cukup satu aja ya. Nah, ya, gini ngerti nggak? Ngerti kan? Ya udah nih. Eh, ngerti ya maksudnya? Bedanya sama irisan gimana tadi? Nah, kalau irisan kan kita cari anggota yang sama, ya nggak? Nah, kalau gabungan, ya kedua himpunannya ini kita gabung jadi satu. Nah, sekarang ada contoh nih. Si A isinya 2 sama 4, B isinya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau A digabung B, anggotanya bakal ada siapa aja? Gampang ya. Berarti 1, 2, 3, terus 4, 5. Nah, sekarang lihat nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini anggotanya sama nggak sama si B? Nah, wah kok bisa sama gini? Kenapa nih? Ya soalnya ini kan si A kedua anggotanya ada di B. Nah, tadi kan kita belajar himpunan bagian kan? Nah, berarti si A itu himpunan bagian dari B. Nah, berarti nih kalau si A itu adalah himpunan bagian dari B, maka apa yang terjadi? A gabung B, isinya bakal sama kayak si B gitu ya. Ngerti nih ya? Nah, ini ada contoh lagi. Ada himpunan P isinya 135, himpunan Q isinya bilangan ganjil kurang dari 7. Coba, ini kan anggotanya masih kata-kata nih ya, kita ubah aja dulu nih. Jadi biar ada isinya. Isinya apa aja? Bilangan ganjil tuh mulai dari berapa sih? Dari 1 kan? 1, terus 3, 5, 7 masuk nggak? Enggak, soalnya dia kan kurang dari 7, berarti 7-nya nggak ikutan ya. Ya udah, wah ternyata nih si P sama Q isinya sama nih, sama-sama 135. Ya udah kalau gitu berarti gabungannya apa? Ya gabungannya bakal sama aja ya, 135 isinya. Nah, ini kan himpunan P sama Q ini masuk ke dua himpunan yang sama kan, tadi kita juga udah belajar kalau himpunan yang isinya persis sama nih kayak gimana sih gitu kan. Nah, berarti kalau misalnya himpunan P itu sama dengan Q anggotanya, maka si gabungannya itu isinya bakal sama kayak himpunan P atau bakal sama juga kayak himpunan Q-nya gitu ya. Gampang nih ya. Nah, sekarang ada caranya menentukan banyak anggota dari gabungan dua himpunan. Nah, ini ada ada rumusnya nih buat nentuin banyaknya anggota gabungan dari dua himpunan. Nah, jumlah gabungan dari dua himpunan ini itu bisa dicari. Misalnya nih ada himpunan A sama B. Nah, ini cara nyarinya ya udah jumlah anggota si himpunan A ditambah jumlah anggota si himpunan B dikurang irisan A sama B. Nah, nanti ini bisa contoh soalnya bisa dilihat di latihan soal ya. Ini nanti di sini aku nggak nyontohin nih. Tapi bisa dilihat nih misalnya soal yang di atas ini nih. Coba kita pakai cara yang ini ya. Banyaknya anggota dari A gabung B itu ada siapa aja? Jumlah anggota A. Ini berarti P sama Q nih, salah nih. Nah, P gabung Q kan, buat soal yang di atas nih. And P-nya berapa? Si anggota P-nya ada berapa? Ada 3 kan? Nah, habis itu ditambah si anggota B-nya, si anggota Q-nya ada 3 juga. Nah, habis itu dikurang irisannya. Irisannya apa? Ya udah ini kan 1, 2, 3 ini juga sama aja 1, 2, 3 ya. Berarti 3 juga. Nah, berarti ini 3 plus 3 min 3 3. Benar nggak nih? Anggotanya cuma ada 3. Anggota gabungannya. Bener kan? Isinya 1, 2, 3. Nah, ini cara penggunaan rumus ini kayak gitu ya. Nanti di latihan soal ada. Oke, ngerti ya? Nah, lanjut lagi nih sekarang. Operasi himpunan yang ketiga. Nih, namanya itu adalah selisih. Tapi ini agak beda ya sama selisih yang dikurang, yang tambah kurang. Nah, itu agak beda nih, selisih. Atau nama lainnya bisa disebut difference. Oke. Nah, kayak gimana nih? Nah, kita langsung masuk aja contohnya. Misalnya ada himpunan A isinya itu A, B, C. Himpunan B itu isinya ada C, E, sama D.
Nah, oh iya, sebelum kita ngerjain dulu, nih selisih ini lambangnya sama ya, kayak mengurang biasa. Nah, lambangnya kayak gini nih. Oke, jadi misalnya A diselisihin sama B jadinya ya A min B gitu. Kalau enggak B yang dikurangin sama A gitu, yang selisihnya A tuh jadinya B min A. Nah, sekarang perbedaannya apa? Kita lihat sekarang. Misalnya nih A min B. A min B tuh artinya anggota apa aja sih yang ada di A tapi nggak ada di B gitu maksudnya. Jadi yang anggota ada di A, yang A ini kan anggotanya A B C, nah B itu kan anggotanya C E D. Nah, apa sih yang ada di A di sini nih tapi nggak ada di B sini? Nah, apa tuh kira-kira, bisa kelihatan nggak? Bisa nih ya, si A ada di sini kan, nggak ada di sini. B ada di sini, nggak ada di sini. C, wah C ada di B, berarti dia bukan ya. Berarti kalau A min B itu isinya apa aja? Ya A sama B doang gitu kan. Ngerti nih? Nah, coba sekarang kalau B min A, berarti gimana maksudnya? Ya udah, kebalikannya ya. Berarti apa aja sih yang ada di B tapi nggak ada di A? Apa aja nih? Yang pasti bukan C lah ya. Terus ya udah E sama D. Udah gitu deh. Gampang kan? Nah, jadi kita bisa nulis gini nih. Kalau A min B itu, A dikurang B itu adalah nilai X, di mana X adalah anggota A himpunan A, tapi bukan anggota B, gitu ya. Nah, kalau kebalikannya, B min A, B kurang A, apa nih? Ya udah, dia adalah X, di mana X itu anggota, apa ya? Anggota B, tapi bukan anggota A. Gitu ya. Ngerti nih ya? Gampang, pasti bisa. Oke. Nah, sekarang nih operasi himpunan yang keempat itu namanya komplement. Nah, komplement. Nah, kira-kira apa nih? Kurang N. Nah, nih ya. Sekarang lihat dulu. Masih ingat nggak artinya semesta tuh apa? Nah, semesta tuh himpunan yang mana nih? Kalau misalnya aku punya himpunan A isinya apa? Ayam, bebek, anjing, burung, kira-kira semestanya apa? Hewan gitu kan? Ini contoh doang nih. Ya nggak? Ngerti ya? Masih ingat kan? Ingat. Nah, sekarang nih dikasih tahu nih. Ini contoh soal ya. Dikasih tahu semestanya. Semestanya tuh ada satu nih, contoh soal 2, 3, 4 sampai 7. 5, 6, 7. Nah, habis itu ada himpunan A. Himpunan A itu isinya 3, 4, sama 5. Nah, sekarang kita masuk ke komplement. Sekarang kalau ditanya nih, komplement dari himpunan A itu apa sih? Nah, lambangnya gini nih. Oh iya, kita lupa nih lambangnya. Lambangnya tuh huruf C kecil. Nah, huruf C kecil yang ditulisnya di atas nama himpunannya. Jadi, kalau komplement dari A ya himpunan A, komplementnya gini ya, kayak nulis pangkat. Nah, ya udah, berarti gimana nih? Nah, caranya tuh gini. Kita lihat, ini semesta 1 sampai 7 kan? A itu 3, 4, 5. Nah, komplement itu, nah dia itu adalah himpunan di mana dia ada nih di semesta, tapi nggak ada di himpunan A. Jadi kayak apa ya? Kayak lawannya deh. Yang pokoknya yang nggak ada di A, yang nggak ada di A tapi ada di semesta gitu. Nah, kebayang nggak? Nah, coba nih kalau belum kebayang lihat dulu. Yang nggak ada di A berarti 3, 4, 5. 3, 4, 5 itu anggota A kan? Nah, 3, 4, 5 ini berarti nggak boleh nih. 3, 4, 5 nggak boleh kita buang. Berarti tinggal apa? 1, 2, 6, 7 kan? 1, 2, 6, 7. Nah, berarti ini tuh adalah komplement dari himpunan A. Dia di luar ini kan? Di luar 3, 4, 5 kan? Tapi masih berada di semestanya. Jadi kalau misalnya di sini nulisnya 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, boleh nggak? Ya sebenarnya dia di luar A kan, cuma nggak ada di semesta. Nah ini nggak boleh gitu ya. Ngerti ya? Nah, lambang lain buat si komplement ini bisa juga ditulis kayak koma atas. Jadi ini nama himpunannya, abis itu ada koma atasnya. Terserah kamu mau pakai yang C ini apa mau pakai yang koma atas, oke?